Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, hendaknya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Danis Baik di sini. Saya berada di Stasiun Gambir. Nah, ini ada suatu surprise untuk teman-teman semua. Saya akan berangkat ke Yogyakarta. Tapi kembali lagi. Kali ini grup sepedaan bertukar mode angkutan dengan sepeda. Oke, dengan sepeda. Tadinya sepeda, sekarang mau motoran. Kita akan motoran dari Jogja ke Solo dan sekitarnya lah. Oke, nanti ada kurang lebih 12 orang barangkali ya. Teman-teman saya akan sama-sama keliling Jogja. Sementara ini saya akan naik kereta dari Gambir ke Yogyakarta. Oke, nanti kita liput rekaman perjalanannya. Teman-teman, inilah nuansa Stasiun Gambir di lantai 2. Nah, ini rombongan teman-teman saya sudah setia menunggu. Ini Om Tony dengan topi santainya. Ini umum siapa? Nggak tahu dah. Om Irce. Ini Om Gatot, ini Om Bobi. Oke, nah inilah anggota semuanya. Ini dedengkot kita, Om Ipong. Nah ini pengusaha kita dengan tampang sederhana tapi ganteng. Nah, ini mas kita. Ini Om Budi, selalu setia membawa bacang tiap-tiap goes. Oke, nanti kita lanjut. Kereta mulai berangkat. Ini akan keluar dari wilayah DKI menuju Yogyakarta. Di kereta stainless steel itu ada perbedaan dengan kereta yang lainnya yang pernah saya naiki. Ini lebih senyap. Jadi ini saya
sambungan ya, yang agak bising, tapi memang lebih senyap bandingkan dengan kereta yang lainnya. Dan kecepatannya bisa mencapai lebih dari 100 km per jam. Inilah buatan PT Inka yang mengagumkan dan banyak dapat apresiasi dari orang-orang yang penilai kereta dari luar negeri. Saya melihat pemandangan keluar, walaupun sering naik kereta atau melihat pemandangan, tetap ya pemandangan di perjalanan kereta itu tidak membosankan. Variasi dengan berbagai pemandangan yang hijau-hijau. Kadang-kadang ada semak-semak, pepohonan yang macam-macam, sawah yang membentang, jembatan yang terlewati. Ya itulah membuat kita ya terhibur dengan segala variasinya. Jalan Melengkung ini ada kereta lewat, berpapasan kereta. Ya, kereta ini berpapasan kereta. Seperti inilah variasinya. Iya, jadi ini jalan ke Jogja itu 2 jalur ya, sehingga frekuensi perjalanan keretanya bisa lebih banyak. Ini pemandangan meninggalkan stasiun Purwokerto. Seperti ini kereta berhenti sangat sebentar ya, karena memang agak lambat. Ini ada pemandangan persawahan yang membentang, diselingi dengan latar belakang bukit-bukit yang hijau, pesawahan yang hijau, sangat menyejukkan mata. Tadi terlewat ada pesantrenan Gombong. Oke, bagus ini. Mulai menghijau, bisa panen 3 kali 1 tahun, sehingga kita bisa surplus beras dengan tata kelola yang bagus dari Departemen Pertanian, sehingga kita bisa stok dari impor beras. Ini jalan kereta paralel dengan jalan kendaraan. Ini ada pemandangan sawah lagi yang membentang luas. Situ ada juga jalan kendaraan melintas, jalan mobil. Oke, di bawah, sehingga tidak ada persimpangan. Suasana di pinggiran kota Jogja ini seperti ini, masih rimbun, perumahan diselingi dengan pepohonan yang rindang. Ini ada persimpangan kereta. Nah, ini daerah-daerah yang pinggiran. Tetap nih 2 jalur kereta, sehingga perjalanannya bertambah banyak. Sini udah di daerah Kutoarjo, 20 menit lagi sampai ke Yogyakarta. Ini sudah mulai kecepatannya dikurangi. Suasananya udah suasana kota. Ini sampailah kita di tujuan untuk nantinya melanjutkan perjalanan dengan motoran. Ya, pelan-pelan mendekati stasiun dan kita sudah sampai di Yogyakarta. Sampailah di Yogyakarta. Yogyakarta, stasiun Yogyakarta. Kita akan nantinya melanjutkan perjalanan dengan motoran besok hari. Siap untuk motoran. Ini suasana mendekati stasiun Yogyakarta. Oke, sampai keretanya nanti berhenti. Perlahan-perlahan terus
Nah, ini kita memasuki stasiun Yogyakarta. Oke, alhamdulillah telah sampai di tujuan. Inilah stasiunnya, sampai di stasiun. Nah, oke, Yogyakarta. Pop Hotel, hotel yang hemat dan ekonomis. Ruangannya ya secukupnya untuk kedua double bed. Seperti ini ruangannya. Tuh, lumayan ya. Ini tempat showernya dengan itu semua yang sederhana dengan bed yang sederhana juga. Dengan bed yang sederhana. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita keluar lihat sekedarnya pemandangan, ini ada di lantai 7. Nah, di luar ada Prima Inn Hotel. Di jauh ada apa tuh? Hotel apa tuh? Nggak terbaca. Ini ada di lantai 7. Oke. Saya udah berapa kali ya ke Jogja ini berada di hotel ini. Sehingga biayanya juga cukup hemat. Selamat malam, rekan Danis Baik. Pada malam ini saya bersama dengan rombongan menikmati hidangan di Gria Dahar, Yogyakarta, sebuah restoran yang antik dan nyaman untuk dikunjungi. Seperti ini nuansanya, saya sangat terkesan sekali karena nuansa Jogja. Nah ya, sangat kental sekali rumahnya restoran antik seperti ini. Satu persatu kumpul semua. Ini mas-mas semuanya kumpul menikmati hidangan yang sangat nikmat khas dari Yogyakarta. Ini saya satu-satu menginikan teman-teman semua sedang menikmati hidangan. Ini Mas Himawan, ini ada Mas Budi. Ada Mas Budi dan istrinya. Ini ada Mas Irce. Ini ada Pak Ketua, Pak Ketua, Mas Bobi. Itu ada Mam Gatot. Nah, ini ada pemusik kita. Sangat menawan sekali, tampan dan riang gembira. Ini asistennya. Asistennya. Kembali. Oke, ini Mas Gatot, Om Tony, situ. Ini pasangan suami istri. Apa namanya? Ini namanya Mas Budi, Budi Sepur. Nah, dengan istrinya. Kalau di sini mah paling cantik nih berdua nih, soalnya nih yang bawa istri. Oke teman-teman, ini saya perlihatkan ya nuansa restorannya seperti ini. Di belakang tuh bagus tuh. Ya, itu ada pendopoknya, tempat duduk yang sangat antik ya. Tuh, seperti itu. Ini dulu ya, foundernya. Oke, nuansanya ini juga banyak dinikmati oleh turis-turis. Hello guys. Oke, ini juga turis-turis menikmati hidangan yang sangat cantik. Ini mereka. Nice to meet you. Teman-teman, saya akan berangkat pada pagi ini motoran ke Solo dari Jogja. Inilah teman-teman yang akan motoran. Semua akan motoran. Oke. Semua akan motoran. Nih, sip lah. Teman-teman semua. Ini Mas Ipong, ketua rombongan kita. Oke. Ke arah Solo melewati jalan yang agak memutar.
karena wisata motoran, akan melihat-lihat pemandangan persawahan, pinggir-pinggir daerah pedesaan. Ini akan melewati Candi Plaosan, sebelah timur Candi Prambanan apa ya? Kalasan apa? Plaosan. Oke, udara pagi ini sejuk. Kami ada kurang lebih 16 motor lah. 16 motor. Karena ini wisata motoran, kami santai saja, kecepatan tidak lebih dari 40 km per jam. Ini motor sewaan, disediakan oleh kenalan teman saya, Mas Ipong. Motor baru-baru. Saya ditawari motor NMAX, kan motor terlalu besar lah, udahlah saya milih Honda Beat aja. Kilometernya juga baru 4.000 km motornya tuh, 4.000 km. Ini motor betul-betul masih grass, jalan di Yogyakarta semuanya rata-rata mulus ya, yang terawat sebagai kota wisata, jalannya bagus-bagus. Dan ini terus ke arah Prambanan. Saya udah sering wisata di Jogja sejak dulu masih aktif bekerja, karena memang menyenangkan wisata di Jogja itu. Kulinernya juga enak, tempat-tempat wisatanya juga menyenangkan, dan penginapannya juga murah. Kita bisa memilih berbagai jenis penginapan, dari yang murah sampai yang agak mahal, yang mewah. Ya, kami nginep di hotel yang sedang-sedang saja, hotel yang cukup asri, Hotel Pop di dekat stasiun. Oke, teman-teman meluncur karena kami kumpulan pesepeda ingin merasakan juga santainya mengendarai motor. Ini kiri kanan saya sebetulnya persawahan, tapi sebagian juga sudah terkonversi menjadi restoran atau tempat-tempat bisnis yang menjamur di kiri kanan ini. Tuh udah banyak diuruk tanahnya. Sebagian juga ada rumah makan, tempat wisata, sehingga tidak ada lagi persawahan ini. Ini menuju Candi Prambanan, jalannya agak menyempit, tapi tetap jalannya ini mulus. Jalannya mulus, dan kelihatannya itu naik turun. Jalan naik turun. Kami dibimbing oleh pemandu motor, guide depan dan belakang supaya aman, karena teman-teman juga sudah lama tidak mengendarai motor, supaya aman dan semuanya bisa selamat. Rekan Danis baik, saya berhenti di Candi Plaosan seperti ini pemandangannya. Nah, ini adalah Candi Plaosan. Sebagian sedang berhenti. Ini Candi Plaosan. Ini ada penjelasan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Cagar Budaya
Candi Pelausan Lor. Ini pemandangannya. Itu Candi Pelausan. Banyak ya candi-candi di Jawa, peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Sehingga inilah ciri-ciri kebudayaan tinggi yang telah ada di Pulau Tanah Jawa. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia mestinya menjaga dan melestarikan tidak hanya bangunannya saja, dan juga kultur ya, dan untuk kemampuan tinggi daripada bangsa kita yang sudah berperadaban zaman-zaman dahulu. Dengan latar belakang Candi Pelausan, teman-teman sudah ready untuk menempuh perjalanan Yogyakarta Solo dengan kecepatan wisata tapi riang gembira karena kita betul-betul ingin menikmati perjalanan sebagai pengganti perjalanan goes yang sudah biasa kita lakukan. Ini adalah kampung budaya Desa Pelausan. Jadi memang itu candi itu dirawat dan oleh penduduk yang ada di sekitar sini, menjadikan objek wisata yang selalu banyak dikunjungi orang-orang. Karena memasuki daerah persawahan, jalannya jalan kecil seperti ini jalannya. Ini kiri kanan kita persawahan. Ini jalannya juga bagus ya. Ini juga disukai oleh para turis untuk wisata melewati persawahan dengan menggunakan sepeda motor, sepeda ini melewati kampung wisata. Semuanya terjaga dengan asri, goyang-goyang jalannya, tidak berguncang. Ini jalan perlahan-lahan, di kiri kanan udah perumahan yang tadinya dari persawahan, sehingga lama-lama ya kalau aturannya tidak ketat ya semuanya sawah bisa berkurang jumlahnya. Belok kiri dia melewati persawahan, kiri kanan saya persawahan, tepat di depan depan saya itu adalah Gunung Merapi, teman-teman. Menjulang tinggi dengan puncak yang selalu ada luapan dari kawah, luapan semburan kadang-kadang ini Gunung Merapi. Ini pemandangannya kiri kanan saya, pemandangan sawah kiri kanan saya dengan di depan Gunung Merapi itu sungguh indah, sungguh indah pemandangannya, teman-teman. Nah, inilah salah satu jalur yang disukai oleh para turis untuk menempuhnya. Biasanya mereka menggunakan sepeda atau dengan sepeda motor. Di kiri kanan ada pohon-pohon pisang, pohon perdu. Sangat indah sekali pemandangannya, teman-teman ya. Saya sungguh menikmati perjalanan ini. Memang Indonesia itu kaya
dengan berbagai macam pepadian, palawija, dan semua hasil dari yang didambakan oleh para penjajah dulu ada di bumi Indonesia. Termasuk sekarang juga kelapa juga jadi komoditas ekspor kita, kelapa, dan kita masuk salah satu negara pengekspor kelapa yang paling besar di dunia. Itu saya mendekati terus Gunung Berapi, Gunung Merapi, Gunung Merapi. Aduh, luar biasa nih pemandangannya. Tetap ya, ada aktivitas petani dengan menggunakan sepeda ontel, sepeda ontel. Oke, saya terus berjalan mendekati Gunung Berapi dengan pemandangan kiri kanan yang luas, persawahan. Sebagian ada yang sudah menguning, sebagian lagi ada yang masih hijau. Nah, seperti inilah. Ini saya terus terang, saya baru kali ini melewati jalan ini. Yang tepat di hadapan saya itu Gunung Merapi yang gagah perkasa, yang selalu menyemburkan debu-debu vulkanik. Sebenarnya bermanfaat untuk kesuburan tanah, teman-teman. Dengan adanya debu vulkanik, mineral-mineral bumi yang bermanfaat untuk tumbuhan itu dialiri oleh air dan dibawa ke sungai di bawahnya jadi kesuburan. Ini ada DK 10 perapatan persawahan menuju Solo, menyusur-nyusur jalan-jalan kelas 3 barangkali ya, jalan-jalan kecil. Ini ada pemandangan pedesaan, ini ada saluran air, itu semua irigasinya bagus ya, persawahannya, sehingga sepanjang tahun ini dia aliran irigasi, air irigasi. Ini semuanya sawahnya, sehingga bisa sepanjang tahun menghasilkan panen. Ini motor-motornya, kami istirahat di sini. Ini juga ada pohon beringin besar. Oke, kami di sini akan menikmati es dawet. Nah, inilah. Ini es dawet. Mantap. Ya, Mas. Nah, nggak ada namanya, Mas. Es dawet apa nih, Mas? Es dawet ini. Namanya es dawet aja, namanya siapa? Bisa es dawet Ayu. Nah, ini es dawetnya sedang dinikmati oleh teman-teman semuanya. Mantap. Kami tadi berjalan menyusuri jalan-jalan kecil sebagian, tapi saya nggak tahan gitu loh. Mata saya agak ngantuk karena anginnya semilir meniup dan mata saya mau merem aja kayaknya. Melewati jalan kecil pedesaan. Sini juga ada masjid besar. Sebelah kiri saya ada masjid besar. Jalan-jalan di pedesaan juga sudah cukup baik. Ini rumah-rumah kiri kanan, rumah-rumah penduduk, seperti ada sebagian kampung-kampung di Jakarta juga seperti ini. Ini belok kanan, Oke. Di depan saya ada mobil pedesaan
penggiling sekaligus bisa dijadikan mobil untuk pulang. Itu modifikasi dari penduduk yang menyewakan penggilingan padi. Berikut nanti mesinnya itu bisa dibawa pulang dengan mesin diesel penggeraknya. Ini saya melewati jalan-jalan yang masih banyak pohon padinya, terus menyusur ke arah jalan utama. Teman Danis Bike, saya telah sampai di Solo. Ada pabrik penggilingan gula yang bersejarah tahun 1861. Ini tadi saya dari sana arahnya ke sana. Di seberang ada pabrik gula Colomadu tahun 1861. Seperti ini pabrik gulanya. Ini sangat bersejarah sekali karena Pulau Jawa pada saat itu menghasilkan sebagai pulau padi, pulau beras dan pulau gula, menghasilkan madu. Oke, teman-teman telah berkumpul bersama di sini, semuanya berjejer, dengan latar belakang nanti dengan pabrik gula Colomadu. Oke. Semuanya dengan latar belakang pabrik gula tahun 1861 Colomadu. Ini teman kita, sobat kita semuanya berjejer di motor masing-masing. Oke, Colomadu. Oke, Mas Ipom juga sudah tidak ketinggalan latar belakang Colomadu. Setelah sampai di Stadion Solo, makan banyak sekali. Ini pesertanya semua ngumpul bersatu dalam kebersamaan. Semuanya ngumpul di sini. Oke, sip, semua ngumpul. Ini stadion. Mas, ini Stadion Solo ya? Ya, Manahan Om. Hah? Stadion Manahan Solo. Panahan. Manahan, ya, Manahan. Namanya Stadion Panahan Solo. Itu ada patung Bung Karno sedang berduduk. Saya telah sampai di Solo. Ini ada sate Pak Manto. Saya makan siang di sini karena kabarnya ini sate yang cukup enak dan khas tradisional. Itu sate Pak Manto. Oke, saya jalan untuk makan siang di menu sate Pak Manto. Itu cukup banyak pilihan menunya. Kita lihat sama-sama. Yang pelayaninya juga memakai pakaian khas. Ya. Ada menu bakaran, ada menu masakan, ada macam-macam lah ya. Sini. Ada sate kambing Pak Manto. Oke, saya masuk ke dalam untuk menikmati makan siang. Tempat masuknya kecil, tapi di dalam ini cukup luas. Ini saya putar sini, ruangannya juga cukup dingin karena ada ventilasinya. Seperti ini ruangannya. Tuh ada gambar lukisan, lukisan dalang memainkan wayang. Oke, ini teman-teman udah kumpul semua untuk menikmati makan siang. Untuk menikmati makan siang. Jadi warung pinggir jalan Kota Solo. Ini warung
udang Mbah Wiryo. Cukup tua ya di sini. Purwosari Solo tahun 1958. Tahun 1958 ini tepat dengan kelahiran saya. Jadi ini cukup tua ya dan bersejarah. Oke. Ini penyajinya. Nah, udangan jahenya, ada juga makanan dari ketan es. Ini dihangatkan, setelah dipilih menunya dihangatkan. Ini suasananya dari teman-teman yang menikmati makan wejangan malam hari di kota Solo. Kalau kita masuk ke dalam, ini suasana di dalamnya. Ya, suasana di dalamnya cukup banyak yang menikmati dan laris manis. Padahal ini bukan hari libur ya, hari kerja. Nah, kemudian ini saya masuk dari sini. Ini makanannya cukup banyak ya. Ini ada variasi sate, berbagai macam sate. Ada otak, ada daging, ada kikil, ada macam-macam sini. Kerang, ampela, kikil, sate uritan, mendoan, telur dadar, ati ampela, sate kulit, macam-macam lah sini. Ada apem. Kemudian di sini juga ada pisang gorengnya, ada tahu, tahu bacem. Oke, ini ada telurnya juga. Ya, kita bisa milih makanan khas Solo yang nikmat. Semuanya nikmat. Ini jadi salah satu makanan yang belum pernah saya coba di kota Solo. Oke. Ini ada teman-teman saya kumpul di sini, semuanya lengkap. Wajah-wajah yang tadi motoran kecapean, akhirnya tidur sore-sore. Semuanya lengkap sini. Oke, semuanya lengkap. Motoran dengan permaisurinya. Permaisuri masing-masing. Permaisuri. Oke. Ini teman-teman juga di sini. Teman-teman remaja-remaja generasi Z kali ya. Gen Z. Oke, teman-teman. Ya, silakan. Kita lanjutkan nanti.